Bertemu lagi dengan saya Abdullah Syarafi dalam serial kumpulan materi investasi saham syariah. Pada video yang ke-46 ini, kita akan berbicara tentang perbedaan-perbedaan antara seorang investor dengan seorang trader saham. Perbedaan yang pertama, seorang investor lebih menitik beratkan kepada aspek fundamental dalam berinvestasi. Sedangkan seorang trader lebih menitik beratkan kepada aspek teknikal dalam membeli dan menjual saham. Aspek fundamental bagi seorang investor meliputi banyak hal, terutama bagaimana kondisi bisnis dari perusahaan itu sendiri. Mulai dari bagaimana asetnya, hutangnya, ekuitasnya, pendapatan, laba, dan seterusnya. Sehingga seorang investor selalu melihat aspek fundamental dari sebuah perusahaan, sampai kepada bagaimana kecakapan dari tim manajemennya. Jadi, seorang investor sangat akrab dengan tingkat hutang sebuah perusahaan yang kita kenal dengan DER, apakah bagus atau tidak, kemudian bagaimana labanya, pertumbuhan laba, tingkat pengembalian laba terhadap aset, terhadap ekuitas, dan apakah ekuitasnya terus bertumbuh atau tidak. Jadi seorang investor selalu melihat kepada pertumbuhan dan kondisi bisnis dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan seorang trader sangat sedikit melihat aspek fundamental, tetapi lebih banyak melihat aspek teknikal dari harga saham perusahaan yang sedang dia amati. Bagaimana pergerakan saham, probabilitas, dan forecasting dari pergerakan harga saham, apakah naik atau turun, apakah ada sentimen positif atau negatif. Banyak sekali para trader menghabiskan waktu dalam hal-hal teknikal dari harga saham perusahaan yang sedang dia incar. Itulah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, seorang investor pada prinsipnya ketika membeli saham, ia adalah sedang membeli bisnis dari perusahaan tersebut. Ia ikut memiliki usaha dari perusahaan tersebut. Ia ikut memiliki bisnis dari perusahaan tersebut. Sedangkan seorang trader ketika membeli saham, kadangkala tidak lebih dari sekedar membeli lembaran-lembaran saham sebagai barang dagangan. Sangat sedikit melihat makna di balik lembaran saham tersebut adalah ada sebuah bisnis, ada sebuah perusahaan yang harus diikuti pertumbuhan dan kondisi perusahaannya seperti apa. Seorang investor lebih bersikap sebagai seorang pemilik atau entrepreneur, sedangkan seorang trader lebih dekat sebagai seorang yang memperdagangkan dan memperjualbelikan lembaran saham. Kita pindah ke perbedaan yang ketiga. Seorang investor
ketika membeli saham, yang ada dalam pikirannya adalah untuk jangka panjang, long term. Kalau kita beri waktu kurang lebih 3-5 tahun atau lebih. Jadi tidak ada pikiran bagi seorang investor ketika membeli saham hari ini, besok, lusa, atau minggu depan akan dijual kembali. Tidak. Jadi seorang investor benar-benar berniat untuk memiliki saham tersebut sebagai bagian dari kepemilikan perusahaan yang akan dipegang jika perlu selama-lamanya. Tetapi tentu ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan. Pada prinsipnya adalah untuk jangka panjang, long term. Sedangkan sebaliknya, seorang pedagang atau trader saham orientasinya sangat pendek, short term. Ketika membeli saham, mereka berpikir akan mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali dalam jangka pendek. Bisa hari ini, bisa besok atau lusa, bisa minggu depan, bulan depan, tidak lebih dari 1 tahun. Barangkali saham-saham yang dibeli sudah dijual kembali. Jadi seorang trader akan sering melakukan transaksi beli, jual, beli, jual. Kadang-kadang bisa dalam 1 hari terjadi transaksi antara beli dan jual, kedua-duanya sekaligus. Berikut kita pindah kepada perbedaan yang keempat. Seorang investor berorientasi kepada laba perusahaan. Mereka menunggu pembagian laba yang disebut dengan dividen. Fokus mereka adalah kepada kinerja perusahaan, kemampuan perusahaan mendatangkan laba yang sustainable, yang berkelanjutan, dan menjadikan dividen sebagai pendapatan atau income bagi seorang investor tersebut. Sedangkan seorang trader saham tidak terlalu mementingkan dividen. Pendapatan dividen bagi mereka agak dikesampingkan. Mereka lebih tertarik kepada pertumbuhan modal, capital gain. Sehingga orientasi mereka adalah bagaimana cara membaca saham-saham yang akan mendatangkan capital gain, bagaimana cara memprediksi pertumbuhan dan pergerakan harga saham. Kalau seorang investor tadi bagaimana memikirkan pertumbuhan, kinerja, dan laba perusahaan, kalau trader lebih banyak memikirkan bagaimana pertumbuhan harga saham atau capital gain. Demikian perbedaan antara investor dan trader saham yang keempat. Sekarang kita pindah ke yang kelima. Seorang investor sangat jarang melakukan transaksi, low turnover. Sementara seorang trader sangat intensif melakukan transaksi, high turnover. Dalam jangka pendek, seorang trader telah melakukan transaksi beli dan juga dalam jangka yang sangat pendek telah melakukan transaksi jual. Beli dan jual dalam jangka pendek. Sedangkan seorang investor sangat jarang melakukan transaksi beli maupun jual. Kalau kita berikan periode waktu, seorang investor kadangkala membeli saham dan menjualnya kembali bisa dalam periode waktu 3-5 tahun atau lebih. Kadang-kadang dalam 1 atau 2 tahun, seorang investor hanya melakukan sekali transaksi. Beli-beli saja atau kalau menjual saja. Sementara seorang trader, jangankan dalam 2 atau 3 tahun atau dalam 1 tahun, dalam 1 hari saja, kadang-kadang bisa terjadi beberapa kali transaksi beli dan juga terjadi beberapa kali transaksi jual. Sangat intensif, high turnover. Padahal bagi seorang investor,
ketika telah membeli saham, spiritnya adalah menahannya untuk selama-lamanya. Kecuali memang terjadi situasi-situasi khusus, misalnya terjadi kenaikan saham yang overvalued. Baru kemudian seorang investor melakukan rebalancing, menjual yang sudah terlalu mahal untuk dibelikan kembali kepada saham-saham yang sangat murah. Baik, sekarang kita berlanjut ke perbedaan yang keenam. Seorang investor memandang pembelian saham adalah sesuatu yang realistis secara sederhana terhadap perusahaannya. Artinya, keuntungan yang didapatkan sejalan dengan keuntungan pertumbuhan laba perusahaan. Di mana seorang investor akan melihat apakah perusahaan sedang melakukan ekspansi, terjadi peningkatan penjualan, market share, pendapatan perusahaan bertumbuh, kemudian juga melihat seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan yang ditanggung oleh perusahaan, kemudian perusahaan mendapatkan laba. Jadi secara sederhana, ada penjualan, ada pemasukan, ada beban usaha, dan ada laba. Secara sederhana dan sangat realistis dalam memandang keuntungan yang kelak akan didapatkan bagi seorang investor. Sedangkan bagi seorang trader, tidak perlu terlalu jauh melihat keuntungan perusahaan yang biasanya dibukukan dalam 1 tahun buku, tetapi cukup berspekulasi dalam hitungan hari, minggu, atau bulan, atau malah jam, ketika membeli saham di harga murah dan menjualnya di harga tinggi. Demikian spekulasi seorang trader. Baik, perbedaan yang ketujuh. Seorang investor melihat investasi itu sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja. Tidak perlu penuh dengan emosi yang berlebihan, harapan yang terlalu tinggi, dan juga menghindarkan diri dari resiko. Sementara seorang trader akan mengejar kesempatan harga saham yang sewaktu-waktu tinggi dan juga kesempatan untuk membeli saham yang sewaktu-waktu rendah. Kalau bisa, semua kesempatan itu harus diperoleh dan diraih. Jadi ada sedikit situasi yang greedy dalam memperlakukan pembelian saham. Kemudian yang ke-8, seorang investor sabar dalam menunggu kapan harus membeli saham dan kapan juga kalau memang situasinya menguntungkan sekali untuk menjualnya. Sabar ini bisa tercermin dari seperti tadi yang kita sampaikan bahwa ketika membeli saham, seorang investor sabar menunggu kapan harga saham itu betul-betul murah di bawah 1 PBV. Kesabaran itu bisa dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun sekalipun. Kemudian sabar juga menunggu dan memberikan waktu kepada perusahaan untuk bekerja dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara seorang trader kadang-kadang penuh dengan rasa was-was. Apakah hari ini saham akan naik atau turun? Apa saja sentimen-sentimen positif atau negatif? Bagaimana dengan perkataan para tokoh? Penuh dengan kekhawatiran bagaimana kalau sewaktu-waktu saham turun atau naik, sehingga terkesan dalam situasi seorang trader fearful atau banyak kekhawatiran, was-was.
Perbedaan yang ke-9, seorang investor karena ia sedang ingin menginvestasikan dananya ke dalam saham, seorang investor sering menunggu kapan harga saham itu turun. Sehingga kadang untuk perusahaan yang sudah diamati dan dicermati, untuk perusahaan yang bagus, seorang investor justru sangat senang ketika harga saham dari perusahaan tersebut bisa turun sampai murah. Yang tidak boleh turun adalah pertumbuhan keuangan dan pertumbuhan laba dari perusahaan. Sementara bagi seorang trader, harga saham itu kalau bisa naik, supaya harga saham yang dia perdagangkan mendatangkan keuntungan. Jadi, kesehariannya banyak berpikir bagaimana saham ini naik. Saham dari perusahaan yang mana yang akan naik. Sementara seorang investor tadi, untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah dia amati dan dia pelajari, kapan harganya akan turun supaya dia bisa menginvestasikan dana yang sudah disiapkan. Nah, berikut adalah perbedaan yang terakhir pada sesi ini, yaitu perbedaan yang ke-10. Seorang investor, karena saham yang dia beli adalah untuk disimpan selama-lamanya, imbal hasil yang diharapkan adalah pembagian laba atau dividen. Nah, seorang investor harus mengeluarkan zakat sebesar 10% dari laba yang dia terima atau dividen yang diterima dari perusahaan. Akan tetapi, zakat yang dikeluarkan 10% tersebut adalah dari total dividen atau laba yang diterima oleh seorang investor setiap tahun. Ketika jumlah dari laba tersebut telah mencapai nisab. Sedangkan bagi seorang trader, zakat yang harus ia keluarkan adalah 2,5%, tetapi tidak hanya dari laba yang dia terima atau dividen yang dia terima, namun 2,5% dari keseluruhan portofolio atau aset atau modal atau kapital yang dia miliki. Karena memang dalam satu periode tahun yang dilalui, seorang trader memperjualbelikan saham sebagai dagangan atau memperdagangkan. Maka seorang trader harus mengeluarkan zakat 2,5% sebagai zakat perdagangan dari total omset yang dia gunakan dalam membeli saham. Jadi sekali lagi, seorang trader harus mengeluarkan zakat 2,5% dari keseluruhan omset yang dia miliki, baik itu modal yang dia gunakan dalam membeli saham, juga termasuk keuntungan pembagian dividen yang dia terima. Nah, bagaimana dengan seorang investor yang suatu saat bisa saja menjual sahamnya, walaupun itu bukan tujuan utama bagi seorang investor? Nah, ketika seorang investor juga menjual sahamnya dan memperdagangkan sahamnya, maka ia juga harus mengeluarkan zakat 2,5% dari total omset saham yang dia perjualbelikan. Akan tetapi, selama dia menyimpan saham tersebut selama-lamanya dan tidak memperjualkannya, maka seorang investor cukup mengeluarkan zakat dari pembagian laba atau dividen yang dia terima saja sebesar 10% dari laba tersebut. Nah, pengeluaran zakat ini sangat penting karena
bagaimanapun juga, ketika harta tidak dikeluarkan zakatnya, maka sesungguhnya dalam harta itu bercampur antara yang halal dengan yang haram, sehingga semuanya menjadi haram. Sehingga tentu sebagai seorang investor syariah, kita harus dan wajib mengeluarkan zakat dari kegiatan investasi atau perdagangan yang kita lakukan. Jika tidak, tentu saja kita akan harus mengeluarkannya di akhirat kelak. Sehingga pilihannya adalah apakah kita akan mengeluarkan zakat tersebut di dunia ini atau di akhirat nanti ketika uang sudah tidak lagi berguna. Demikian sahabat sekalian, 10 perbedaan antara seorang investor dengan seorang trader saham. Terima kasih, salam sukses